Shalom. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, senang ya. Senang sekali. Udah hari Minggu lagi nih, Kak. Yeay, hore. Kenapa nih Kak Gatik? Kelihatannya happy banget ya Kak. Pasti karena mau sekolah minggu online ya. Iya dong, Kak. Udah gak sabar nih. Mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama adik-adik di rumah. Yeay, adik-adik di rumah pasti senang juga kan mau ibadah sekolah minggu. Ayo, siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Ya, seperti pemazmur yang tetap setia kepada Tuhan. Adik-adik di rumah juga tetap setia ya, tetap semangat di tengah pandemi ini. Ya, betul sekali, Kak. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Ya, ayo adik-adik semua yang di rumah, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita mau satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Allah yang penuh kasih, Allah yang menyertai dan memelihara kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk hari ini kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu online. Bapa, kami mau bersuka cita, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami memohon pimpinan Roh Kudus-Mu boleh melingkupi setiap hati anak-anak kami. Sehingga firman hari ini boleh semakin menguatkan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, yuk sekarang kita puji nama Tuhan atas cinta dan kasih Tuhan yang bertambah-tambah setiap hari. Kita mau puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Tak lupa terima kasih. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita dengarkan firman Tuhan. Simak dengan baik-baik ya adik-adik. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan memuji nama Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Ku
Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu. Kalian tetap semangat kan, meskipun masih di rumah, meskipun kita baru boleh pembelajaran online di rumah, tapi tetap semangat. Tidak boleh ada yang lesu, tidak boleh ada yang loyo. Oke? Yang di belakang semangat kan? Asik, mantap. Nah adik-adik, kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita ambil sikap yang baik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih Engkau telah memberkati kami sehingga kami masih boleh ikut dalam ibadah sekolah minggu kali ini. Ya Bapa, berkati firman ini yang akan kami terima pada saat ini, sehingga firman ini menjadi berkat untuk kehidupan kami. Ajar kami untuk terus mendengar firman-Mu dan menjalani dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 12. Mari kita buka bersama. Kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 12. Sambil dicari ya. Sudah ketemu? Kita akan baca bersama-sama. Adik-adik yang masih kecil dan belum bisa membaca, boleh sambil mendengarkan atau dibacakan oleh orang tuanya. Yang sudah bisa membaca, mari kita baca bersama. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau, dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia bisa membaca, mendengar firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, tema kita pada pagi hari ini adalah berikanku hati yang bijaksana. Nah, saya punya sebuah cerita. Begini ceritanya. Ada dua orang sahabat yang sangat akrab dan selalu gembira dalam menjalani hari-harinya. Namanya adalah Ara dan Agil. Ara dan Agil ini sangat suka sekali melakukan sesuatu bersama. Karena mereka rumahnya dekat, mereka bermain dari kecil bersama. Sekolah pun satu sekolah, terus berangkat sekolah bersama, naik sepeda iringan. Lalu di kelas pun duduknya satu bangku loh, duduknya jejeran. Sampai pulang sekolah pun mereka bareng. Kadang main dulu, mampir dulu, tapi mereka nggak sampai sore. Mereka langsung pulang. Itu kesenangan mereka, selalu bersama. Dan ada pula satu kesenangan yang selalu mereka lakukan. Apa itu? Kesenangan bersama mereka adalah mereka sangat suka sekali bermain HP
yaitu main game online di HP. Saking senangnya, kadang mereka lupa waktu, kadang lupa nggak makan. Aduh, kalau Mas Des lupa nggak makan, pasti lapar nih, jadinya kurus ya. Nah, kalau mereka itu sering lupa nggak makan loh, malah kadang lupa nggak mandi. Waduh, kalau lupa nggak mandi ya, baunya sampai ke sini ya. Pernah suatu kali Ara dan Agil main HP pada saat istirahat jam sekolah. Sampai kebablasan, mainnya itu sampai bel masuk masih main. Akhirnya dimarahin sama ibu guru. Nah, sampai pada saat akhirnya mereka harus ulangan sekolah. Mereka diberitahu oleh bapak ibu guru mereka supaya belajar yang rajin dan tidak terlalu banyak bermain. Termasuk orang tua mereka juga memberi nasihat untuk bersiap-siap ulangan. Mereka sama orang tua masing-masing dikasih tahu, tolong belajar dulu ya, jangan main HP dulu, nanti main HP-nya kalau ulangannya sudah selesai. Begitu kata orang tua mereka. Nah adik-adik, menuruti nasihat orang tuanya. Pada masa ulangan itu, dia tidak main HP, HP-nya disimpan dulu, ditaruh di atas lemari itu loh, lemari belajar. Nah, waktu yang ada dia isi untuk belajar, membaca buku pelajaran sambil menunggu waktu ulangan. Nah, tapi sayangnya ini Agil tidak mendengar nasihat orang tuanya. Dia harusnya belajar, malah dia main HP, main game online. Itu yang sering dia lakukan. Kadang main sampai malam. Nah, akhirnya waktu ulangan pun datang. Seluruh anak sudah datang ke sekolah, masuk kelas, lalu bersiap-siap duduk di tempat masing-masing. Termasuk Ara dan Agil. Ara dikasih lembar soal, lalu Agil juga dikasih, semua anak dikasih. Lalu mereka mengerjakan. Ara mengerjakan ulangan dengan penuh konsentrasi. Diteliti satu-satu, ini jawabannya A apa B ya? Wah, dilihat. Lalu ini jawabannya C. Setelah itu diteliti lagi sampai ada yang kelewat, lalu ada jawaban yang salah. Akan tapi berbeda dengan Agil. Agil ternyata malah tertidur, adik-adik. Karena apa? Main game terus sampai malam. Semalam tuh katanya main game sampai malam. Nah, pada saat mengerjakan dia ngantuk. Akhirnya bablas, glosor di meja. Aduh, tidur dengan enaknya. Sampai lupa bahwa ulangan sedang berlangsung. Dan akhirnya pada saat ulangannya selesai, Agil masih tidur. Setelah ulangan selesai, Ara langsung menyelesaikan dan mengembalikan kepada guru, langsung menuju ke arah Agil. Dia kaget, dibangunin. Agil bangun terus kaget. Aduh, aku kaget. Lalu Agil sadar bahwa dia belum selesai ulangannya. Tapi bel selesai ulangan sudah berakhir. Akhirnya Agil pun mengumpulkan lembar kertas kosongnya. Agil sangat menyesal karena dia tidak mendengar nasihat dari orang tuanya dan guru-gurunya. Adik-adik, dari cerita yang sudah kita dengar tadi, kita dapat belajar sesuatu. Yang pertama, kita perlu belajar untuk tahu apa yang baik untuk kita. Bermain memang boleh, tapi penting juga membatasi diri kita supaya mainnya tidak berlarut-larut. Mainnya nggak lama-lama, harus ada batas waktunya. Nah, lalu yang kedua, kita harus belajar juga untuk membagi waktu yang baik sehingga setiap hal dalam hidup kita tidak sia-sia. Bangun pagi, lalu doa, membaca Alkitab, lalu berangkat sekolah, belajar, lalu bermain, lalu beristirahat. Semuanya harus seimbang dan sesuai dengan porsinya atau tidak berlebihan. Lalu yang ketiga yaitu mendengar nasihat dari orang lain. Siapa itu orang lain? Ya bisa orang tua, bisa bapak ibu guru, bisa mbah kita, Pak D, Bude, atau kakak kita. Siapa saja yang bisa menasehati kita. Karena mendengarkan nasihat itu baik untuk membuka wawasan dan pengetahuan. Saat kita tidak tahu harus melakukan apa, atau saat kita melakukan kesalahan, kita bisa dibantu dengan nasihat-nasihat yang baik dari orang lain. Adik-adik, ketiga hal itu adalah ciri-ciri dari orang yang bijaksana. Tetap semangat, selalu membaca firman Tuhan, dan melayani Tuhan ya adik-adik. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena kami diberkati dengan firman yang sungguh indah pada pagi hari ini.
Engkau memberkati dan membuat kami belajar bagaimana kami menjadi orang yang bijaksana. Ajar kami untuk bisa membagi waktu-waktu kami, ajar kami untuk bisa tahu apa yang baik untuk kami, dan ajar kami untuk bisa mendengarkan nasihat-nasihat dari orang yang mencintai kami. Kami bersyukur dan berkati kami untuk kami melanjutkan kehidupan kami. Kami serahkan segalanya dalam tangan kasih kuat kuasa-Mu, hidup dan kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Setelah kita mendengar kisah Raja Salomo, saat ini kita akan membuka lagi ayat kita dari 1 Raja-Raja 3 ayat 9a. Mari kita buka 1 Raja-Raja 3 ayat 9a. 1, 2, 3. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Kita ulangi lagi, baca bersama-sama. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Semoga apa yang kita didapat hari ini dari firman Tuhan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan tentunya firman Tuhan tadi menjadi berkat bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Betul. Nah, adik-adik, Bapa di sorga melihat loh segala apa yang kita perbuat setiap hari. Oleh karena itulah, hati-hati gunakan tanganmu, mulut, kaki, mata, semuanya. Mari kita memuji nama Tuhan. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, ikuti gerakan kita ya adik-adik. Musik. Sekolah minggu hari ini telah selesai. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa. Pada akhir doa kita akan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami baca dan kami dengar. Firman Tuhan yang telah kami baca dan kami dengar ini biarlah boleh melekat dalam hati kami masing-masing. Ya Tuhan, saat ini kami akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami secara bersama-sama, yaitu doa Bapa kami. Mari adik-adik kita akan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, seperti firman tadi, mari kita minta hikmat dari Tuhan untuk diberikan hati yang bijaksana. Contohnya adik-adik harus bijak dalam bermain HP dan menggunakan waktu ya. Supaya di dalam suka maupun duka tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia berjalan bersama Tuhan Yesus setiap hari. Seperti lagu pujian yang akan kita nyanyikan berikut ini. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau pujikan satu pujian. Siap-siap ya. Jalan serta Yesus. Adik-adik semua, saat ini akan ada pengumuman kami dari Komisi Anak. Untuk bulan Agustus nanti, persembahan sekolah minggu akan dikumpulkan setiap minggu. Jadi untuk orang tua bisa menyiapkan persembahan sekolah minggu untuk anak-anak, dan untuk pengumpulan persembahannya akan dikumpulkan oleh orang tua atau saudara yang akan ibadah minggu di gereja. Jadi nanti di gedung gereja, di dekat pintu akan kami sediakan sebuah kotak persembahan untuk pengumpulan persembahan sekolah minggu. Mohon dukungan orang tua, mohon orang tua tetap setia mendampingi anak-anak untuk sekolah minggu online sampai kapanpun dan sampai selesainya pandemi COVID-19. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik di ibadah sekolah minggu bersama kakak-kakak dan ibu guru sekolah minggu. Ingat, tetap jaga kesehatan, selalu berdoa, tetap semangat ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.